Welcome to our channel. Kalian pasti sudah menonton film G30 SPKI kan? Selain meraup keuntungan luar biasa, film yang diproduksi Perum Perusahaan Film Negara atau PFN ini mampu menghipnotis para penonton di masanya, tak terkecuali pemirsa saat ini. Namun, kendati digambarkan sebagai film dokumenter yang didasari dokumen dan fakta sejarah, nyatanya kalau dianalisis secara kritis, ditemukan masih terdapat sejumlah materi dalam film yang justru berkebalikan dengan realitas sebenarnya. Data fakta akan mengulas sejumlah hal menarik sekaligus ketidaksesuaian antara materi film yang dikisahkan dengan fakta sebenarnya. Get your coffee dan simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Propaganda Orde Baru. Apa yang terlintas di benakmu usai menonton film ini? Yang pasti, film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI hingga saat ini masih menjadi kontroversi dikarenakan sejarah peristiwa Gerakan 30 September 1965 belum terkuak sepenuhnya. Kita ingat, pada era Orde Baru, setiap tanggal 30 September, stasiun televisi nasional TVRI selalu menayangkan film ini. Ketika rilis pertama pada tahun 1984, film tersebut bahkan menjadi tontonan wajib bagi para siswa di seluruh Indonesia. Kendati demikian, muncul pertanyaan, apakah benar film ini mencerminkan peristiwa yang sebenarnya? Oke, mari kita bedah. Pertama, bukan rahasia lagi. Film G30 SPKI dianggap sebagai alat propaganda Orde Baru agar paham komunisme yang pernah besar di Indonesia musnah untuk selama-lamanya. Di sisi lain, tidak semua peristiwa yang disuguhkan di dalam film itu merupakan peristiwa yang sebenarnya. Itulah salah satu alasan mengapa, seperti dilansir tirto.id, era informasi menghentikan pemutaran wajib film tersebut. Bahkan sejarawan Hilmar Farid seperti dikutip Tempo menegaskan, film ini adalah propaganda Orde Baru yang mewakili pandangan Soeharto tentang peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dibumbui pula oleh sejumlah fantasinya. Ya, Hilmar yang saat ini menjabat Dirjen Kebudayaan Kemendikbud bilang begini, dari segi produksi kita lihat pembuatannya ditangani langsung PFN dengan restu Soeharto. Sementara itu, Budi Irwanto, Prai Doktor Kajian Asia Tenggara bidang film di National University of Singapore menyebut, film tersebut berhasil menjalankan fungsinya sebagai film propaganda dengan baik dan sukses memengaruhi sebagian besar alam pikiran rakyat Indonesia. Sukses besar. Selain sukses menghipnotis pikiran masyarakat Indonesia, film yang dibintangi Amoroso Katamsi sebagai Majen Soeharto, Syubah Asa sebagai Den Aidit, Umar Khayyam sebagai Presiden Soekarno, dan lainnya disebut-sebut sukses besar. Dilansir buku Permasalahan Sensor dan Pertanggungjawaban Etika Produksi tahun 1997, pemutaran film G30 SPKI menembus angka 699.282 penonton di tahun 1984. Di mana merupakan rekor terbesar saat itu dan bertahan hingga lebih dari 1 dasawarsa. Belum lagi di tahun 1988, majalah Tempo dalam laporannya mengungkap film tersebut menghabiskan biaya 800 juta rupiah, menjadikannya film termahal Indonesia yang diproduksi pada dekade 1980-an. Sejalan dengan itu, film yang skenarionya ditulis oleh Arifin Senur bersama sejarawan andalan Orde Baru Nugroho Noto Susanto itu meraih sejumlah prestasi. Ya, film ini masuk dalam 7 nominasi Festival Film Indonesia atau FFI 1984, kendati hanya memenangkan 1 piala citra untuk kategori skenario terbaik. Namun meraih piala Antemas sebagai film unggulan terlaris pada tahun 1984 sampai 1985. Thomas Barker, seorang pengamat film, dalam tulisannya di buku Mau Dibawa Kemana Sinema Kita tahun 2011 mengungkap, penghargaan yang diraih film Orde Baru itu merupakan gabungan dari kepentingan negara dan FFI. Bung Karno sakit keras. Kalau tadi kita membahas fakta menariknya,
Bagian ini dan poin-poin berikutnya khusus mengulas materi film yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Pertama, di awal-awal film berdurasi sekitar 4 jam 31 menit ini menampilkan Presiden Soekarno tengah dalam kondisi sakit keras. Bahkan Bung Besar digambarkan selalu berjalan bolak-balik seperti sedang kebingungan. Gambaran itu menurut Historia.id tidak sesuai dengan fakta sejarah. Soalnya, kala itu Bung Karno sehat-sehat saja. Sang putra Fajar bahkan menghadiri sejumlah kegiatan. Salah satunya Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan, Jakarta pada 30 September 1965. Bung Besar baru benar-benar sakit setelah dijadikan tahanan rumah oleh Orde Baru di Wisma Yaso, Jakarta. Disebutkan perawatan yang tidak intensif membuatnya tutup usia pada 21 Juni 1970. Dan Aidit perokok berat. Inilah juga bagian yang paling banyak dikritisi. Pasalnya hampir di semua adegan film, pemimpin CCPKI Dan Aidit digambarkan sebagai perokok berat. Padahal kenyataannya Aidit bukanlah pecandu tembakau. Dalam buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 tahun 2013 yang ditulis Wijaya Herlambang, halaman 191 mencatat, sutradara Arifin sendirilah yang mencetuskan gagasan untuk menciptakan tokoh-tokoh PKI sebagai perokok berat. Dalam sebuah wawancara, Yayang Senur, istri Arifin Senur, menyatakan ide untuk memotret Aidit sebagai perokok berat adalah karena menurut Arifin itu merepresentasikan sosok pemikir. Secara visual akan terlihat lebih bagus jika penggambaran seorang pemikir dilukiskan melalui asap rokoknya, kata Yayang. Dengan demikian, Arifin tahu bahwa Aidit bukanlah perokok. Jadi, penggambaran Aidit sebagai perokok salah secara faktual. Adik kandung Dan Aidit, Murad Aidit, dalam sebuah wawancara mengutarakan ketidaksetujuannya dengan tokoh Aidit versi Arifin. Ia mengatakan kakaknya sama sekali bukan perokok, bahkan cenderung membenci rokok. Perlakuan bengis pada jenderal. Secara jelas, film G30 SPKI menggambarkan bagaimana para perwira tinggi Angkatan Darat yang diculik mengalami penyiksaan bengis. Tubuhnya disayat-sayat dan diperlakukan dengan biadab, sebagaimana deskripsi diorama yang terpampang di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Jakarta. Kabarnya, gambaran itu bersumber dari laporan yang dimuat Harian Militer Berita Yuda pada 9 Oktober 1965. Dengan menyebut para jenderal dicukil matanya dan alat kelamin mereka dipotong oleh aktivis Gerwani, organ perempuan yang jadi bagian PKI. Namun faktanya tidaklah demikian. Dalam laporan Visum et Repertum yang didapat sejarawan Ben Anderson dan tertuang dalam How Did the General Dies, Jurnal Indonesia pada April 1987 mencatat keadaan jenazah hanya dipenuhi luka tembak. Dari hasil visum yang terdiri atas Dr. Lim Jutai, Dr. Brigjen Rubiono Kertopati, Dr. Kolonel Franz Patiasina, Dr. Sutomo Cokronegoro, dan Dr. Liao Yan Xiang, itu dijelaskan tidak ada bekas penyiksaan seperti penyiletan, pemotongan alat kelamin, atau pencungkilan mata. Keterlibatan aktivis Gerwani. Satu lagi adegan yang lekat dengan film G30 SPKI adalah hadirnya pesta di Lubang Buaya lengkap dengan tarian erotis para aktivis Gerwani. Namun Profesor Gender dan Perempuan serta Hubungan Lintas Budaya Universitas Amsterdam, Saskia Eleonora Weringa, mengatakan hal sebaliknya. Menurut dia, penggambaran itu merupakan bentuk propaganda media cetak milik tentara, Berita Yuda, dan Harian Angkatan Bersenjata. Dalam bukunya Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia tahun 1999, Saskia mengungkap kalau Gerwani sendiri memang dekat dengan PKI, namun tidak terlibat langsung dalam tragedi tersebut. Dalam kesaksian salah satu ex-Gerwani, Suharti, yang ditulis Saskia, Gerwani sejak awal 1965 memang intens berada di Lubang Buaya bersama organisasi pemuda lain, namun untuk pelatihan dalam rangka persiapan konfrontasi dengan Malaysia. Peta Indonesia di ruangan Soeharto. Ini barangkali juga luput diperhatikan penonton, tapi coba diperhatikan lagi. Ya,
terhadap scene unik sekaligus membingungkan dalam adegan yang menggambarkan sosok Soeharto saat tengah akan memimpin operasi pemulihan keamanan pasca kup di ruangan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Tampak peta Indonesia di ruangan itu sudah memasukkan Timor Timur sebagai wilayah Indonesia. Padahal seperti yang diungkap sejarawan LIPI Azfi Marwan Adam dalam buku Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi Pelaku dan Peristiwa tahun 2009, di tahun itu Timor Timur belum terintegrasi ke dalam NKRI. Azfi mengatakan jadi peta yang ada di sana bersifat anakronis atau ketidakcocokan kronologis yang tidak sesuai latar waktunya. Itulah sejumlah hal menarik terkait film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI yang mungkin tidak akan pernah habis untuk dibahas. Bagaimana pendapat kamu?